Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16 ya. Pada bagian kedua ini kita akan mulai, tetapi sebelumnya kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kembali kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, sehingga Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali lagi membaca Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, kemarin ya kita sudah membahas bagian pertama dari Tuhan memilih kita ya. Judul kita masih tetap sama, kalau kita bisa menjadi orang-orang pilihan itu karena Tuhan yang telah memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, saudaraku ya. Bagian pertama kemarin kita sudah membahas bahwa Tuhanlah yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian B ya. Bagian B berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 bagian A menjelaskan tentang kalau kita menjadi orang-orang pilihan, itu bukan karena inisiatif kita memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, saudara. Amin. Nah, bagian B ini menjelaskan tentang tujuan pemilihan Tuhan. Nah, ini kita harus tahu, saudara ya. Jangan nanti ditanya orang, apa tujuan saudara dipilih Tuhan? Nah, kita bingung menjawabnya. Tapi ayat ini menjawab dengan jelas ya. Tujuan Tuhan memilih kita Tuhan memilih kita ada tujuannya, saudara ya. Di sana dan di sini kita baru harus memahami dengan benar mengapa Tuhan memilih kita. Saya baca lagi ayat ini ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ada tanda-tanda baca koma. Nah, kita harus berhenti di situ dan kita harus melihat ya. Di sini adalah menceritakan atau menjelaskan tentang tujuan Tuhan memilih kita. Jadi Tuhan memilih kita jadi orang-orang pilihan bukan gak ada tujuan, saudara ya. Tuhan punya master plan yang begitu baik ya, yang begitu sempurna dan yang begitu teratur. Nah, apa jadi tujuan Tuhan memilih kita? Supaya kita menghasilkan buah. Nah, kalau tidak menghasilkan buah, ada firman Allah berkata akan ditebang ya. Istilah akan ditebang apa itu? Saya tidak akan masuk ke sana dulu ya. Nah, mari kita lihat apa buah yang pertama yang harus kita keluarkan. Minta tolong mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas ya. Kitab Injil Lukas pasalnya yang ketiga ya. Injil Lukas pasal yang ketiga, kita akan melihat bagaimana informasi yang diberikan oleh Tuhan dan apa buah pertama yang harus kita keluarkan. Injil Lukas pasal 3 ya, ayat yang ke-3, demikian bunyi firman Allah. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ternyata tujuan Tuhan memilih orang-orang pilihan ya. Tujuan Tuhan memilih orang-orang pilihan
Di sini Yohanes Pembaptis dia menyatakan, ya, pada waktu itu Yohanes Pembaptis, ya, diutus Tuhan ke tengah-tengah orang Israel untuk merintis, mempersiapkan jalan Tuhan, ya, bahwa Sang Mesias, Sang Raja, Sang Juru Selamat itu akan datang. Jadi sebelum Mesias datang, Yohanes telah merintis jalan Tuhan. Dia memperkenalkan siapa yang akan datang, ya. Nah, kemudian pada waktu dia sedang berkhotbah, ya, ketika dia sedang berkhotbah, ada banyak orang yang datang. Perhatikan di ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7, Yohanes berkata demikian. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak." Wah, luar biasa, ya. "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka Allah yang akan datang?" Ya. Ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Ya. Saya lompat ke ayat yang ke-9. "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Perhatikan, ya. Ketika orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis, dia katakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Itu pertanda orang-orang yang menerima Yesus itu harus memiliki karakter yang baik, ya. Keturunan ular beludak itu artinya mereka memiliki moral, karakter yang tidak baik, ya. Makanya dia katakan hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan, baru boleh dibaptis, ya. Perhatikan kemudian ayat yang ke-10, ya. Itu tadi mereka ditantang oleh Yohanes, ya. Orang banyak itu bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Nah, perhatikan jawaban Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-11 dari Lukas pasal yang ketiga ini. Jawab Yohanes Pembaptis berkata kepadanya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan yang tidak punya. Barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis khotbah di Sungai Yordan, ada banyak orang datang. Kepada orang banyak itu dia katakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bisa melarikan diri dari murka Allah yang akan datang jika hidup kalian tidak sesuai dengan kebenaran?" Kemudian respon dari orang banyak itu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat?" Nah, Yohanes bilang, barang siapa yang mempunyai makanan, membagi dengan orang yang tidak punya makanan. Barang siapa yang punya pakaian dan sebagainya, membagi. Nah, saudara, pertama, ya, orang harus mengeluarkan buah pertobatan. Perhatikan, apa kata bertobat atau pertobatan ini? Kalau saya lihat di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi yang diberikan oleh KBBI tentang pertobatan atau bertobat adalah sadar dan menyadari dosa. Itu definisi yang diberikan oleh KBBI. Tetapi kita melihat definisi apa yang diberikan oleh Alkitab, ya. Nah, mari kita buka di Roma pasal 12, ya, ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua bagian A. Mari kita akan melihat ini, ya. Roma 12 ayat yang kedua bagian A. Roma 12 ayat yang kedua bagian A. Saya akan cari dulu ayatnya, saya akan buka dulu, ya. Roma 12 ayat yang kedua bagian A. Saya akan bacakan demikian, ya. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Ya, Roma 12 ayat 2 berkata, Paulus berkata kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, ya, sesuai dengan pembaharuan budi." Ya, kan jadi kata bertobat, ya, menurut Alkitab adalah pembaharuan budi, ya. Pembaharuan budi itu merujuk kepada, ya, perubahan secara karakter, ya. Pembaharuan budi hanya kita peroleh melalui regeneration, melalui kelahiran baru. Kalau kita belum lahir baru, kita tidak mungkin mengalami perubahan, ya, perubahan. Nah, kalau tadi KBBI memberikan definisi tentang bertobat, yaitu
menyadari diri dan sadar dan menyesali akan dosa. Tetapi definisi yang diberikan Alkitab ya, berubahlah sesuai pembaharuan budimu. Seseorang harus mengalami kelahiran baru. Nah, kata bertobat dalam bahasa Yunani, teks aslinya berasal atau diambil dari kata metanoia. Metanoia itu dua suku kata yang bisa digabungkan menjadi satu. Meta dan noia. Meta ini singkatan dari metamorfosa. Saudara tahu metamorfosa? Ada sebuah kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia adalah seekor ulat. Nah, ulat ini akan terbungkus di dalam kepompong. Saya belum pernah menyelidiki dan saya belum pernah tahu berapa lama ulat ini berdiam di dalam kepompong. Setelah sekian lama dia ada di dalam kepompong, dia akan membuka diri. Kepompong itu akan pecah dan keluarlah seekor kupu-kupu. Menjadi indah dipandang mata kupu-kupu. Saudara tahu, itu yang namanya perubahan. Jadi metanoia ini adalah berasal dari dua suku kata. Kata meta ini berasal dari perubahan, ya. Dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kata noia itu berasal dari kata nous. Nous artinya pikiran, ya. Orang yang telah mengalami regeneration atau perubahan atau lahir baru akan mengalami perubahan. Apa itu? Perubahan pikiran, ya. Tadi Yohanes khotbah, barang siapa yang punya makanan membagi dengan yang punya. Barang siapa yang punya pakaian membagi dengan yang tidak punya. Jadi pertama, jika seseorang telah mengalami kelahiran baru, dia akan mengalami perubahan. Dan perubahan akan terlihat, saudara, ya. Perubahan akan terlihat dari apa? Dari tindakan. Orang yang sudah lahir baru itu mengalami perubahan pikiran dan akan diperlihatkan melalui tindakan. Makanya Yohanes tadi berkata, Yohanes Pembaptis, barang siapa yang punya makanan membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa yang punya pakaian dan sebagainya membagi dengan yang tidak punya. Tadinya orangnya ini kikir, tetapi setelah dirubah oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru, pikirannya berubah, ya. Harus suka memberi. Itu tanda, ya, tanda yang membuktikan bahwa orang ini telah bertobat. Ada tindakan, ada perbuatan yang bisa dilihat orang, saudara, ya. Nah, kita maju terus, ya. Kemudian masih di Lukas 3 tadi, ya, ayat yang ke-12 yang dan 13, ya. Nah, kita acuannya di sini Lukas pasal 3 sekarang kepada ayat yang ke-12 begini, ya. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes Pembaptis. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Kemudian setelah orang banyak, datanglah para ahli-ahli Tauratnya. Di sini katakan, datang juga pemungut cukai, maksud saya pemungut cukai. Para pemungut cukai ini bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Nah, saudara, ada banyak orang-orang Yahudi pada masa itu. Ingat, pada waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, ada sebagian orang-orang Yahudi suka menjadi apa? Pemungut cukai. Pemungut cukai, ya. Dan di situ Yohanes Pembaptis menjelaskan, jangan kamu janganlah kamu menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Artinya apa? Apapun profesi dan tugas kita, pekerjaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana pemungut cukai diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, jangan menagih lebih banyak. Para pemungut cukai ini dianggap sampah masyarakat bagi kalangan orang-orang Yahudi. Orang pemungut cukai dibenci oleh orang Yahudi. Ya, makanya Yohanes mengingatkan, janganlah kamu menagih lebih banyak. Apapun profesi ini, aplikasinya buat kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, lakukanlah dengan baik dan benar di mata Tuhan sesuai kebenaran firman Allah. Jangan menyimpang, ya. Kalau saya mau lebih ekstrim, kenapa banyak anak-anak Tuhan, mungkin ada di bagian anak Tuhan yang korupsi, yang duduk di pemerintahan atau di perusahaan swasta. Kenapa terjadi korupsi? Karena tidak dalam pertobatan. Kalau mereka hidup dalam pertobatan, tidak mungkin mereka melakukan yang tidak baik, merugikan negara, merugikan perusahaan, merugikan banyak orang, ya. Jadi
tindakan yang dapat dilihat adalah apa? Mereka kembali menjalankan tugas, menjalankan usaha mereka dengan benar. Yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga, perhatikan. Tadi orang banyak datang. Kemudian apa? Pemungut cukai datang. Sekarang kita lihat yang ketiga adalah, kita lihat yang ketiga ayatnya yang ke-13 ya. Ayat 14 maksud saya. Dan prajurit-prajurit, maaf ya. Dan prajurit telah ditentukan dan prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kepada orang banyak Yohanes Pembaptis bilang apa? Suka memberi, suka membagi ya. Itu pertama. Kepada para pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak. Jalankan tugas, profesi apapun, jalankan tugas dengan baik. Kepada prajurit dikatakan apa? Jangan memeras, jangan merampas ya. Tapi kata kuncinya, cukupkanlah hidupmu dengan gajimu. Seringkali kita tidak mau berpadan dengan yang ada. Maka keinginan inilah yang membuat orang hidup di dalam dosa. Mau merampas, mau memeras, ya, mau korupsi dan lain sebagainya. Itulah akibat-akibat orang yang belum mengalami regenerasi. Belum mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru mengakibatkan terjadinya pertobatan. Ya, atau dengan kata lain metanoia. Dan metanoia ini tidak ada yang bisa tahu, sebab ini perubahan pikiran. Bagaimana seseorang sudah mengalami perubahan pikiran, sudah bertobat, terlihat dari tindakan. Ya, kepada orang banyak tadi apa? Suka memberi, suka membagi. Kepada para pemungut cukai yang dibenci orang, bagaimana supaya kita tidak dibenci orang dengan pekerjaan kita? Lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Datang para prajurit, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah gajimu. Kalau kita telah mengalami pertobatan, perubahan pikiran, maka kita akan sadar, iya ya, aku memeras, aku merampas itu kan hak orang. Ingat, firman Allah katakan, hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Amin, saudaraku. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, buah apa yang harus kita keluarkan? Besok kita akan teruskan, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah saya ini, pemahaman kita ini, saya akan akhiri dengan satu pujian kepada Tuhan sebelum saya tutup di dalam doa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya.
oleh kemurahan-Mu kami boleh mengalami pertobatan melalui kelahiran yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Kami menyadari bahwa tujuan Engkau memilih kami supaya kami boleh melahirkan, menghasilkan buah. Dan Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini, kami mengenal dengan baik apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ingin kami hidup di dalam pertobatan. Dan kami boleh membagi, kami boleh Tuhan memberikan apa yang dapat kami berikan kepada orang yang lain lebih baik. Dan kami akan hidup berpada dengan kebenaran firman-Mu, mencukupkan apa yang kami boleh Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus menolong kami, bukan hanya membuat kami mengalami regenerasi atau kelahiran baru, tapi Roh Kudus akan memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini kepada banyak orang dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saudara, sama-sama kita sudah diberkati oleh Tuhan. Untuk besok kita berdoa biar kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.